Pertemuan antara Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman merupakan kisah keimanan, kebijaksanaan dan pengakuan akan kebesaran Tuhan. Balqis yang diriwayatkan masuk Islam dan menerima ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdur Rauf Al-Munawi dalam Faidil Al-Qadir, sebelum kelahiran Ratu Balqis, ayah Ratu Balqis Ratu Kerajaan Saba ini memiliki hobi yang unik. Ia sangat puas dengan aktivitas berburunya. Namun, tujuannya bukanlah berburu, melainkan hanya untuk bersenang-senang atau hiburan. Suatu hari, saat sedang berburu di tengah hutan, Raja merasa sangat haus, dan dia melihat sebuah tenda dari kejauhan. Kemudian Raja mendatanginya dan ingin meminta air minum kepada pemilik tenda. Akhirnya seorang lelaki tua keluar, lalu Raja meminta minum. Namun, sang kakek memerintahkan putranya untuk menuangkan segelas air ke dalam tenda. Kemudian, seorang wanita secantik matahari muncul, dan Raja terkesima dengan kecantikan wanita tersebut. Raja sangat tertarik pada saat itu dan bermaksud melamarnya sebagai pendamping atau istri. Maka, Raja pun segera menyampaikan isi hatinya kepada sang kakek yang merupakan ayah dari gadis tersebut. Ayah gadis itu mengaku kepada Raja bahwa mereka berasal dari bangsa jin. Namun, Raja tidak peduli. Pada akhirnya, keduanya menikah di bawah kondisi yang telah ditentukan. Syarat itu yakni, sang Raja tidak boleh menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya. Maka, pertanyaan itu akan menjadi talak baginya. Dan jika suatu hari nanti ada perbuatan atau perlakuan istrinya yang aneh, sang Raja bertanya maka keduanya harus bercerai. Setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki, di mana sang Raja sangat senang. Akhirnya anak tersebut bisa menjadi pewaris tahtanya. Tanpa sepengetahuan sang Raja, anak tersebut dibunuh oleh ibunya sendiri. Hal itu membuat sang Raja bersedih serta di samping itu, dia takut untuk bertanya. Jika sang Raja bertanya kepada istrinya tentang alasannya, artinya sama saja akan membuat hubungan mereka berdua akan cerai. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamakan Balqis. Untungnya anak kedua yang dilahirkan tersebut tidak dibunuh lagi, sang Raja pun bercampur dengan rasa gelisah. Akhirnya pada suatu hari, sang Raja pun tak bisa menahan rasa penasarannya dan menanyakan alasannya waktu itu tentang anak laki-lakinya yang dibunuh oleh istrinya tersebut. Mendengar hal itu, istrinya sangat sedih karena sesuai perjanjiannya, apabila suaminya bertanya maka terjadilah talak. Sesuai dengan perjanjian yang sudah diberikan saat itu, sang Raja dan istrinya akhirnya pun berpisah. Selain itu, istri sang Raja yang dari bangsa jin ini pergi dan tak pernah terlihat lagi. Dalam riwayat lain disebutkan, Balqis adalah putri Sayrahil bin Jijadan, bin Asiroh bin Al-Harits, bin Qais bin Shoifi bin Sabah, bin Yashjab bin Yarob bin Kohtan. Ayah Balqis merupakan raja yang besar dan ia tidak ingin menikah dengan penduduk Yaman. Ia menikah dengan perempuan dari bangsa jin yang bernama Raihanah binti As-Sakan, dan melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Talakam atau yang disebut dengan Balqis. Singkat cerita, Balqis merupakan sosok ratu yang cerdik serta cantik, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ada riwayat yang mengatakan, setelah kematian ayahnya, rakyat Saba dipimpin oleh seorang lelaki. Namun, kepemimpinannya mendatangkan kerusakan. Balqis pun turun tangan dan mengambil alih kepemimpinan. Kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis tertera dalam Al-Quran. Surah An-Naml, ayat ke-20. Dia, Sulaiman, memeriksa pasukan burung, lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Nabi Sulaiman menggunakan burung Hudhud untuk berbagai keperluan seperti membawakan surat, mencari air dan memantau keadaan bangsa lain. Dan pada satu kesempatan, Nabi Sulaiman memeriksa burung yang ada di sekitarnya, lalu berkata kepada prajurit yang ada, mengapa aku tidak melihat burung Hudhud? Kemanakah dia? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Surah An-Naml, ayat ke-21.
Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Ayat ini menerangkan ancaman Nabi Sulaiman kepada burung hudhud yang pergi tanpa pamit. Ia berkata, seandainya burung hudhud kembali nanti, tanpa mengemukakan alasan yang kuat atas kepergiannya dengan tidak minta izin itu, maka aku akan menyiksanya dengan mencabut bulu-bulunya, sehingga ia tidak dapat terbang lagi atau akan kusembelih. Salah satu dari dua hukuman itu akan aku laksanakan terhadapnya, agar dapat menjadi pelajaran bagi yang lain yang bertindak seperti burung hudhud itu. Dari ayat ini dipahami bahwa jika burung hudhud itu dapat mengemukakan alasan-alasan kepergiannya tanpa pamit dan alasan-alasan itu dapat diyakini kebenarannya, maka Nabi Sulaiman tidak akan melaksanakan hukuman yang telah diancamkan itu. Surah An-Naml, ayat ke-22. Tidak lama kemudian, datanglah hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita penting yang meyakinkan kebenarannya. Maka, tidak lama kemudian datanglah burung hudhud yang dicari-cari, dan langsung menghadap Nabi Sulaiman. Lalu setelah ia ditanya oleh Nabi Sulaiman tentang keberadaannya, dengan spontan ia berkata, dengan nada bangga, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui wahai baginda Nabi Sulaiman. Aku datang kepadamu dari negeri yang jauh yaitu negeri Sabah, di Yaman. Dengan membawa suatu berita yang penting dan meyakinkan serta perlu engkau ketahui. Surah An-Naml, ayat ke-23. Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, penduduk negeri Sabah. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Burung hudhud mulai bercerita, sungguh, kudapati ada seorang perempuan berkedudukan sebagai ratu yang memerintah mereka yaitu penduduk negeri Sabah, di Yaman, dan dia dianugerahi segala sesuatu yang dibutuhkannya berupa kekayaan, peralatan, persenjataan, dan lainnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin satu negeri, serta memiliki singgasana yang besar yang tidak ada tandingannya pada saat itu. Surah An-Naml, ayat ke-24. Aku, burung hudhud, mendapati dia dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah. Setan telah menghiasi perbuatan-perbuatan buruk itu agar terasa indah bagi mereka sehingga menghalanginya dari jalan Allah. Mereka tidak mendapat petunjuk. Burung hudhud terus bercerita. Aku dapati dia, ratu itu, dan kaumnya menyembah sesuatu yang mereka anggap luar biasa yaitu matahari, bukan menyembah kepada Allah yang satu, dan setan yang telah bersumpah di hadapan Allah untuk terus memperdaya anak cucu Adam sampai hari kiamat, telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, seperti kemusyrikan, kekafiran dan kemaksiatan lainnya, sehingga setan mampu memperdayai dan menghalangi mereka dari jalan Allah, dengan tipu muslihatnya yang sangat halus. Maka, karena mereka memilih berpihak kepada setan, mereka tidak mendapat petunjuk. Surah An-Naml, ayat ke-25. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit seperti air hujan dan di bumi seperti menumbuhkan tanam-tanaman, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu dan yang kamu nyatakan dengan perkataanmu. Surah An-Naml, ayat ke-26. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Selanjutnya hudhud mengatakan bahwa sebenarnya Allah lah yang berhak disembah. Dialah yang mempunyai arasy yang besar, mempunyai kekuasaan yang mutlak, dan tak ada sesuatu pun yang dapat mengatasinya. Nabi Sulaiman heran dan tercengang mendengar keterangan dan tanggapan burung hudhud itu. Kenapa burung itu sanggup dalam waktu yang singkat mengetahui keadaan negeri Sabah, tata cara pemerintahannya, kekayaan dan pengaruhnya, dan mengetahui pula agama yang mereka anut? Burung hudhud juga tahu dan meyakini kekuasaan dan keesaan Allah, mengakui bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah semata, tidak ada yang lain. Ia juga mengetahui bahwa menyembah matahari adalah kepercayaan yang batil, dan mengetahui pula bentuk perbuatan yang baik dan tidak baik menurut agama.
Dari ayat ini dipahami bahwa berdasar pengetahuan dan pengalamannya di negeri Saba, seakan-akan burung hut-hut itu menganjurkan kepada Nabi Sulaiman agar beliau segera menyeru Ratu Balkis dan rakyatnya untuk beriman kepada Allah dan mengikuti seruan Nabi Sulaiman. Surah An-Naml, ayat ke-27. Dia, Sulaiman, berkata, "Kami akan memperhatikan apakah engkau benar atau termasuk orang-orang yang berdusta." Mendengar keterangan burung hut-hut yang jelas dan meyakinkan itu, maka Nabi Sulaiman menangguhkan hukuman yang telah diancamkan kepada burung itu. Nabi Sulaiman kemudian berkata, "Hai burung hut-hut, kami telah mendengar semua keteranganmu dan memperhatikannya. Namun demikian, kami tetap akan menguji kamu, apakah keterangan yang kamu berikan itu benar atau dusta." Surah An-Naml, ayat ke-28. "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Untuk menguji kebenaran burung hut-hut itu, Nabi Sulaiman memerintahkannya untuk menyampaikan surat kepada Ratu Balkis. Ia juga diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana reaksi dan sikap Ratu Balkis membaca surat yang dibawanya. Hut-hut pun membawa surat Nabi Sulaiman itu. Setelah ia melemparkan surat itu kepada Ratu Balkis, lalu ia bersembunyi dan memperhatikan sikap Ratu Balkis terhadap isi surat itu, sesuai dengan yang diperintahkan Sulaiman. Surah An-Naml, ayat ke-29. Dia, Balkis, berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang penting." Setelah Ratu Balkis membaca surat Nabi Sulaiman yang disampaikan burung hut-hut itu, ia pun mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya dan mengadakan persidangan. Dalam persidangan itu, Ratu Balkis menyampaikan isi surat tersebut dan meminta pertimbangan kepada yang hadir. "Wahai pemimpin kaumku, aku telah menerima surat yang mulia dan berarti dikirimkan oleh seseorang yang mulia pula." Dalam ayat ini diterangkan bahwa Ratu Balkis merundingkan dan memusyawarahkan isi surat Sulaiman dengan pemuka-pemuka kaumnya. Sekalipun yang melakukan permusyawaratan itu adalah Ratu Balkis dan pemuka-pemuka kaumnya yang belum beriman, tetapi tindakan Ratu Balkis itu disebut Allah dalam firman-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah itu adalah prinsip yang diajarkan Allah kepada manusia dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, siapapun yang melakukannya, maka tindakan itu adalah tindakan yang dipuji Allah. Surah An-Naml, ayat ke-30. Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman yang isinya berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Dalam ayat ini disebutkan bahwa surat Sulaiman yang dikirimkan kepada Ratu Balkis itu disebut Kitabun Karim, surat yang mulia. Hal ini menunjukkan bahwa surat Nabi Sulaiman itu adalah surat yang mulia dan berharga karena surat itu ditulis dalam bahasa yang baik dan memakai stempel sebagai tanda surat resmi. Kedua, surat itu berasal dari Sulaiman, sebagai seorang raja sekaligus nabi. Ketiga, surat tersebut dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim. Surah An-Naml, ayat ke-31. "Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Ayat ini menerangkan isi surat Nabi Sulaiman, yaitu agar Ratu Saba dan kaumnya tidak bersikap sombong dan angkuh. Nabi Sulaiman mengharap agar mereka datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan menyerah diri kepada Allah yang asmanya telah dijadikan pembuka kata dalam suratnya. Jangan mereka sekali-kali menentang agama Allah itu. Dari surat Sulaiman itu dipahami bahwa hanya itulah yang diminta oleh Sulaiman, yaitu agar mereka segera beriman kepada Allah, dan ia tidak menuntut sesuatu yang lain. Surah An-Naml, ayat ke-32. Dia, Ratu Balkis, berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir dalam majelisku. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dari kalian dalam perkaraku ini mengingat hal ini adalah perkara yang sangat penting dan serius. Apa yang harus aku perbuat? Walaupun aku sebagai pemimpin tunggal bagi kalian, aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku untuk bermusyawarah bagaimana sebaiknya menyikapi surat Sulaiman ini.
Surah An-Naml ayat ke-33. Mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka, pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Mendengar perkataan Ratu Balkis, di antara pembesar kerajaan Sabah, ada yang merasa tersinggung dengan isi surat Sulaiman. Mereka merasa dihina oleh isi surat itu, seakan-akan mereka diperintahkan oleh Sulaiman tunduk dan patuh kepadanya. Padahal mereka adalah orang-orang yang terpandang, berilmu pengetahuan, dan disegani oleh negeri-negeri tetangga. Mereka berkata, wahai ratu kami yang hadir ini, semuanya adalah orang-orang yang terpandang, mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam peperangan, serta mempunyai perlengkapan yang cukup memadai. Namun demikian, segala keputusan kami serahkan kepadamu. Kami telah siap melakukan semua yang engkau perintahkan. Pikirkanlah dengan sebaik-baiknya keputusan yang akan engkau ambil. Surah An-Naml ayat ke-34. Dia, Ratu Balkis, berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat. Ayat ini menerangkan kebijaksanaan Ratu Balkis dalam menghadapi sikap kaumnya terhadap isi surat Sulaiman. Ia tidak terpengaruh sikap sombong dan merasa diri kuat sebagaimana yang tercermin dari ucapan-ucapan para petinggi kerajaannya. Ratu Balkis berkata, wahai kaumku, ini adalah surat dari seorang raja. Jika kita menentang dan memeranginya, mungkin kita menang dan mungkin pula kita kalah. Seandainya kita kalah, maka raja dan tentaranya itu akan merusak negeri kita, membinasakan dan menghancurkan semua yang telah kita bangun selama ini. Pada umumnya sikap dan tabiat raja-raja terhadap musuhnya sama, suka menindas dan membunuh secara kejam musuh-musuh yang dikalahkannya, serta merusak kota-kota dan menghina pembesar-pembesar negeri yang telah ditaklukkannya. Ratu Balkis melanjutkan pembicaraannya, untuk menghindarkan semua kejadian yang tidak diinginkan itu, aku mempunyai pikiran yang jika dilaksanakan akan membawa keuntungan bagi kita semua. Caranya ialah kita berusaha melunakkan hati Sulaiman dengan mengirimkan hadiah-hadiah kepadanya. Hadiah itu akan diantarkan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dengan pasti keadaan mereka dengan perantaraan utusan-utusan kita itu. Setelah itu, kita tetapkan bersama tindakan yang tepat yang akan kita laksanakan dalam menghadapi Sulaiman. Para pembesar negeri Sabah menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh ratu mereka. Surah An-Naml ayat ke-35. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Ratu Balkis kemudian mengemukakan gagasannya di hadapan pembesar-pembesar kerajaannya. Ratu berkata, dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka, Nabi Sulaiman dan pengawal kerajaannya, dengan membawa hadiah yang banyak, sangat berharga dan bernilai, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu, bagaimana sikap Raja Sulaiman terhadap kebijakanku ini. Surah An-Naml ayat ke-36. Ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku sebagai hadiah? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Sesuai dengan arahan Ratu Balkis, berangkatlah utusan ratu dari negeri Sabah, di Yaman menuju Palestina tempat kediaman Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah itu. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman dan mengemukakan maksud kedatangannya dan menyampaikan hadiah dari Ratu Balkis, Nabi Sulaiman sama sekali tidak tertarik untuk melihat hadiah-hadiah itu, bahkan berkata kepada para utusan itu, apakah kamu akan memberi harta kepadaku dan kamu masih tetap dalam kesyirikan dan kekafiranmu? Tak mungkin hal itu terjadi. Ketahuilah oleh kalian bahwa apa yang Allah berikan kepadaku berupa kenabian, kerajaan, harta benda, dan bala tentara itu jauh lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu yang berupa perhiasan dunia semata. Akan tetapi, kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Aku tidak butuh terhadap hadiah-hadiah itu. Kembalikanlah hadiah-hadiah itu kepada orang yang mengutusmu. Surah An-Naml ayat ke-37. Pulanglah kepada mereka dengan membawa kembali hadiahmu.
Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Kami pasti akan mengusir mereka dari negeri itu, Sabah, dalam keadaan terhina lagi tunduk. Maka berangkatlah rombongan utusan Ratu Balkis menghadap Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah yang tidak ternilai harganya. Setelah para utusan itu menghadap Sulaiman, maka ia berkata kepada mereka, "Hai para utusan Ratu Balkis, apakah kamu bermaksud memberikan harta-hartamu kepadaku? Aku tidak akan mencari dan meminta kesenangan dan kekayaan duniawi. Aku hanya menginginkan kamu semua beserta rakyatmu mengikuti agamaku dan menyembah Allah semata, Tuhan yang Maha Esa, tidak menyembah matahari, sebagaimana yang kamu lakukan. Allah telah menganugerahkan kepadaku nikmat-nikmat yang tak terhingga banyaknya seperti nikmat kenabian, ilmu pengetahuan, dan kerajaan yang besar. Karena nikmat itu aku dapat menguasai jin, berbicara dengan binatang-binatang, menguasai angin dan banyak lagi pengetahuan yang telah dianugerahkan Allah kepadaku. Jika aku bandingkan nikmat yang aku peroleh dengan nikmat yang kamu peroleh, maka nikmat yang kamu peroleh itu tidak ada artinya bagiku sedikit pun. Karena kamu tidak mengetahui agama Allah, maka kamu anggap bahwa harta yang banyak dan kesenangan duniawi itu dapat memuaskan hatimu. Bagiku harta itu tidak ada artinya dan tidak akan memuaskan hatiku. Kesenangan dan kebahagiaan yang aku cari ialah kesenangan dan kebahagiaan yang abadi, sesuai dengan yang dijanjikan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh." Surah An-Naml, ayat ke-38. Dia, Sulaiman, berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakanku singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri?" Melihat kesungguhan Nabi Sulaiman yang akan menyerang kerajaannya, akhirnya Ratu Balkis menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Berangkatlah sang ratu dan pengikutnya dari Yaman menuju Palestina. Namun sebelum Ratu Balkis sampai di Palestina, Nabi Sulaiman mengadakan sayembara terlebih dahulu. Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Nabi Sulaiman mendengar akan kemewahan singgasana Ratu Balkis dan yang bersangkutan sangat bangga dengan singgasananya itu. Dia ingin melakukan kejutan terhadap Ratu Balkis, sebagai bagian dari taktik pamer kekuatan sebagai bukti akan kekuasaannya yang jauh lebih besar dari kekuasaan Ratu Balkis. Surah An-Naml, ayat ke-39. Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya." Mendengar permintaan Sulaiman, Ifrit termasuk golongan jin, yang cerdik menjawab, "Aku akan datang kepadamu membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu dan aku benar-benar sanggup melaksanakannya dan kesanggupanku itu dapat dibuktikan." Yang dimaksud dengan, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, ialah sebelum Sulaiman meninggalkan tempat itu. Beliau biasanya meninggalkan tempat itu sebelum tengah hari. Surah An-Naml, ayat ke-40. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab suci berkata, "Aku akan mendatangimu dengan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu ada di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Nabi Sulaiman rupanya menginginkan lebih cepat dari itu, lalu tampillah seorang yang mempunyai ilmu dari kitab, yaitu kitab-kitab sebelum Nabi Sulaiman seperti kitab Taurat dan Zabur, menawarkan dirinya dan berkata, "Wahai Sulaiman, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip, setelah memandangi sesuatu benda yang jauh dengan mata yang terbelalak." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata dengan hati penuh syukur, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya." Barang siapa bersyukur, dengan hatinya melalui pengakuan yang tulus, atau lisannya melalui ungkapan tahmid, tasbih atau lainnya, atau melalui anggota tubuh yang lainnya dengan menggunakan kenikmatan itu untuk mencari ridho Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri karena Allah akan menambahkan banyak lagi kenikmatan kepadanya.
Dan barang siapa ingkar terhadap nikmatnya seperti menganggap nikmat yang diperolehnya karena jerih payahnya saja atau menggunakannya untuk kemaksiatan, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, tidak membutuhkan ia apapun, bahkan sebaliknya semua makhluk membutuhkannya, serta Maha Mulia tidak pernah melakukan sesuatu yang tak terpuji. Surah An-Naml ayat ke-41. Dia, Sulaiman, berkata, ubahlah untuknya singgasananya, kita akan melihat apakah dia, Balkis, mengenalinya, atau tidak mengenali. Nabi Sulaiman ingin mengetahui sampai sejauh mana Ratu Balkis teliti terhadap singgasananya. Ia ingin memperlihatkan kepadanya akan kemahakuasaan Allah, zat yang disembah oleh Nabi Sulaiman, di samping untuk memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Nabi Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya dengan menjadikan singgasananya tidak persis seperti aslinya. Kita akan melihat apakah dia, Balkis, mengenal singgasananya yang telah berubah itu atau tidak mengenalnya lagi. Surah An-Naml ayat ke-42. Ketika dia, Ratu Balkis, datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balkis, menjawab, sepertinya ya. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Setelah Ratu Balkis datang, Sulaiman bertanya kepadanya, apakah seperti ini singgasanamu? Balkis menjawab, benar, singgasana ini mirip sekali dengan singgasanaku. Menurut Mujahid, Ratu Balkis mengetahui bahwa singgasana itu adalah singgasananya, karena ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa singgasana itu kepunyaannya. Akan tetapi, dia merasa heran mengapa singgasana itu berada di istana Sulaiman. Melihat kenyataan itu dan dihubungkan dengan pengetahuannya tentang burung hudhud, maka Balkis berkata, sebenarnya telah diberikan kepada kami, sebelum terjadinya mukjizat ini, pengetahuan bahwa Tuhan yang berhak disembah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia Maha Kuasa, demikian pula tentang burung hudhud, sebagai burung yang luar biasa yang dengan kekuasaan Tuhan telah dapat menghubungkan negeri kami dengan negerimu dan juga dengan memperhatikan berita-berita yang kami terima dari para utusan kami. Semua itu menunjukkan bahwa engkau, wahai Sulaiman, benar-benar seorang Rasul Allah yang diutus kepada kami untuk menyampaikan agamanya. Selanjutnya Balkis berkata, kami bersama-sama dengan kaum kami menyatakan beriman kepada engkau. Kami akan meninggalkan agama kami yang selama ini kami anut. Engkau tidak perlu lagi mengemukakan kepada kami mukjizat yang lain, karena kami telah beriman. Surah An-Naml ayat ke-43. Kebiasaannya, Ratu Balkis, menyembah selain Allah telah mencegahnya dari tauhid. Sesungguhnya dia dahulu termasuk kaum yang kafir. Ayat ini menerangkan bahwa Ratu Balkis belum mau menerima Islam sebelumnya karena pemuka-pemuka kaumnya yang kafir menyembah matahari. Dia khawatir kalau kaumnya akan mengucilkannya. Setelah berhadapan dengan Sulaiman, barulah ia berani menyatakan keislamannya dan berani pula menyatakan isi hatinya. Surah An-Naml ayat ke-44. Dikatakan kepadanya, Balkis, masuklah ke istana. Ketika dia, Balkis, melihat lantai istana itu, dia menyangkanya kolam air yang besar. Dia menyingkapkan gaun yang menutupi kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai licin, berkilap, yang terbuat dari kaca. Dia, Balkis, berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kejutan berikutnya yang ingin diperlihatkan oleh Nabi Sulaiman kepada Balkis adalah ketika Balkis diajak untuk melihat seisi istana Nabi Sulaiman yang megah dan indah, untuk memperlihatkan istananya yang lebih hebat dari istana Balkis di Yaman. Dikatakan kepadanya Balkis, masuklah ke dalam istana. Di dalamnya ada lantai yang berlapis kaca yang sangat bening, sehingga terlihat jelas apa yang ada di bawahnya. Maka ketika Ratu Balkis melihat lantai istana itu, dia terkecoh. Dikiranya dia akan memasuki kolam air yang besar, dan oleh karena itu disingkapkannya penutup kedua betisnya agar tidak basah oleh air kolam itu. Melihat kejadian cukup menggelikan itu, Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini bukanlah kolam air seperti yang kau kira, tapi hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca.
Pada akhirnya Balkis mengakui semua kehebatan Nabi Sulaiman, dan apa yang dia lihat adalah betul-betul mencerminkan kekuasaan Allah Zat yang patut disembah. Balkis lalu berkata, dengan penuh kesadaran dan keyakinan yang mantap, "Ya Tuhanku, Zat yang memiliki dan mengurusiku. Sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku karena telah menyembah selain Allah, yaitu matahari yang tidak mempunyai kekuatan apapun dan tidak bisa memberi perlindungan kepada penyembahnya jika mereka berada dalam keadaan bahaya." Sebagai puncak dari pengakuan keislamannya, Ratu Balkis berkata, "Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah pemilik, pemelihara, mengurus alam seluruh. Dialah Tuhan yang wajib disembah." Beriman karena takjub. Ratu Balkis mengatakan bahwa ia beriman dan langsung mengatakan ketakjubannya. Ia ingin ikut bersama keyakinan Nabi Sulaiman pada ajaran Tauhid. Ia juga mengatakan bahwa ia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Ia berserah bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Keyakinan Ratu Balkis kepada ajaran Tauhid membuat rakyatnya juga ikut mendapat hidayah. Rakyatnya berbondong-bondong memeluk agama Tauhid oleh Nabi Sulaiman. Hal itu membuat negeri Sabah menjadi negeri yang memegang erat Tauhid. Hal itu berlangsung selama masa pemerintahan Ratu Sabah, hingga ia wafat. Allah menambahkan kenikmatan yang mereka miliki, masyarakat Sabah, kala itu. Negeri Sabah semakin makmur. Namun ketika Ratu Balkis wafat, generasi berikutnya kembali menyembah matahari. Mereka juga berbuat kerusakan sehingga Allah memberikan azab pada rakyat negeri Sabah. Bendungan Emarit jebol dan membuat banjir bandang yang merusak segala hal di negeri itu. Semoga kisah Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman yang terkandung dalam surah An-Naml ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan yang terkandung di dalamnya. Jika Anda ingin menjelajahi lebih banyak surah dan mempelajari Al-Quran secara menyeluruh, jangan ragu untuk terus mencari ilmu dan mendalami ajaran agama Islam. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran Anda di saluran kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Islami berikutnya. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.